Iya, Ya, mohon maaf juga ini kami baru bisa menyiapkan waktu untuk Mbak Dea ya dari LKBN Antara bisa berdiskusi dengan Bapak Kepala kaitannya isu child free ya Mbak Dea. Untuk mempersingkat waktu, monggo kami mungkin perkenalan dulu Mbak Dea, boleh ke Bapak dan kawan-kawan, silakan. Ya, salam kenal semuanya, Pak Dr. Hasto, terus teman-teman dari BKKBN semuanya. Saya Dea, saya di Antara jadi Desk Lifestyle yang di bawahnya tuh ada health sama parenting. Jadi saya diminta redaksi untuk mengcover isu child free ini. Kayak gitu sih. Udah bisa mulai wawancara, Mbak Ani. Monggo Mbak Dea, atau mungkin ada pengantar dari Pak Kepala sebelum kita memasuki tanya jawab, Pak. Monggo kami persilakan, Pak. Langsung aja. Oh baik, langsung tanya jawab Mbak Dea, silakan. Ya baik, Dr. Hasto, makasih banyak atas waktunya Pak. Maaf minggu-minggu gini jadi interview. Pak, yang pertama, seperti apa sih Pak tanggapan BKKBN terkait child free yang sekarang ini generasi muda kayak milenial dan Gen Z memilih untuk menikah dengan tidak memiliki anak? Ya baik, terima kasih Mbak Dea. Jadi secara umum nanti akan disampaikan dalam bentuk tertulis, saya kira sudah ada teksnya di Mbak Ani itu. Tetapi pada prinsipnya bagi BKKBN tidak ada kerisauan ya. Dalam hal ini biasa-biasa saja karena tidak akan mempengaruhi secara, ya kalau dari bahasa kedokteran itu secara epidemiologis atau mungkin secara geografis dari sisi sebaran penduduk maupun dari sisi demografi ya, itu tidak akan mempengaruhi secara bermakna. Sebagai contoh yang dikhawatirkan misalkan apakah minus growth, jadi pertumbuhan penduduk yang atau zero growth itu akan kemudian akan lebih cepat, itu saya tidak yakin, tidak juga kalau menurut saya. Karena terlalu kecil angkanya dan mayoritas dari pernikahan di Indonesia adalah tujuannya adalah prokreasi. Ya. Sedangkan di beberapa negara maju seperti Jepang, mungkin juga sebagian Singapura itu juga di Rusia misalnya begitu, memang sebagian orang nikah itu cenderung sebagian ada bukan prokreasi tapi rekreasi, jadi untuk emotional seksual itu. Sebagian untuk security, jadi untuk keamanan. Jadi banyak perempuan-perempuan yang menikah itu dalam rangka untuk mendapatkan suatu kedamaian, ketentraman karena keamanan. Ada perlindungan lah di situ sebagai pengganti orang tua. Itulah tujuan menikah, bedanya antara di beberapa negara maju dengan di negara kita yang negara timur di belahan dunia timur ini, termasuk budaya-budaya ketimuran kita masih seperti itu. Oleh karenanya ketika setahun ada pernikahan 2 juta ya hampir 1,6 juta hamil dan itu 80%. Dan sisanya yang 20% itu bukan karena tidak ingin hamil. Dia juga sebetulnya ingin hamil, hanya kira-kira 5% itu karena ada kelainan-kelainan dan 10% juga karena ada penyulit dari sisi suami maupun istri, sehingga ada kondisi patologis yang membuat sulit hamil itu. Dan sisanya yang 20% itu juga setelah kira-kira mendekati 1 tahun itu ya tinggal 10%, yang tidak hamil. Nah itulah bukti bahwa ternyata untuk di Indonesia ini tujuan pernikahan masih untuk prokreasi, ya. Gitu saya kira, ya. Tanggapan saya. Baik, Pak. Nah, terus kira-kira BKKBN ada ini nggak sih Pak kayak data gitu, apa kalau child free ini sudah mulai jadi pilihan masyarakat gitu Pak? Ya, kalau data karena ini relatif baru, kita memang belum punya data yang betul-betul real menyatakan bahwa tidak ingin punya anak itu. Tetapi BKKBN punya data PK21, artinya berapa jumlah yang pasangan usia subur sekarang ini, kemudian berapa anaknya, itu kita punya data. Ya, punya data yang
hasil survei tahun 2021 yang baru saja. Dan hasil survei ini menunjukkan bahwa dari pasangan usia subur itu yang melahirkan 4,8 juta. Ini yang survei tahun 2021 menunjukkan bahwa keluarga yang mempunyai anak usia 1 tahun atau bayi usia 1 tahun itu jumlahnya 4,8 juta. Ini menunjukkan bahwa 1 tahun terakhir kita memetik data itu bulan Juni ya, bulan April sampai Juni itu setahun terakhir ini ada lahir 4,8 juta. Itu data yang kita miliki dan itu menunjukkan bahwa normal-normal saja. Dalam arti tidak ada penurunan atau kenaikan, itu tidak ada gitu. Jadi itu data yang kita miliki. Iya. Saya mungkin dengan adanya viralnya Child Free ini kita akan mengadakan semacam jajak pendapat ya kan. Sekarang kita untuk bertanya kepada pasangan suami istri itu apakah dia itu menikah itu tujuannya untuk apa? Mungkin bisa kita ulang karena beberapa tahun yang lalu ketika itu dilakukan ya 99% laki-laki tujuannya ingin punya anak. 90% kurang lebih perempuan ingin punya anak. Gitu. Memang laki-laki lebih tinggi daripada perempuan karena tadi perempuan sebagian terbagi dalam keinginan untuk mendapatkan perlindungan. Begitu. Terima kasih. Baik. Terus Dr. Hasto, terus menurut Bapak kira-kira apa sih Pak faktor yang menyebabkan pasangan itu memutuskan untuk child free gitu Pak? Misalnya finansial kah atau mungkin trauma ketika parentingnya dari orang tuanya sebelumnya gitu atau seperti apa Pak menurut Bapak? Ya, pertama kalau belum dalam bentuk riset yang dipercaya, tapi baru dari dalam penjajakan itu, yang pertama orang-orang yang tidak ingin punya anak itu cenderung perkawinan yang kedua ya. Jadi kedua artinya dia ketemu pasangan yang kedua. Dalam arti mungkin si istri ini sudah membawa anak, suami juga sudah membawa anak itu. Ada yang begitu ini yang pertama ya, yang kita temukan yang sebelum ada isu viral ini itu sudah ada. Itu sudah ada bahwa mereka bertemu dalam keadaan punya anak dan kemudian tidak ingin punya anak itu. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, memang ada perkawinan suami istri yang kebetulan istrinya ada kendala yang serius ya. Contohnya ada perempuan-perempuan yang berkali-kali operasi terus, operasi mio, operasi itu terus saja sampai dia sendiri sebetulnya agak frustrasi gitu ya. Tapi dia tetap bercinta dan menikah dan kemudian dia berkeluarga. Ini banyak yang perempuan begitu itu sudah istilahnya menyadarkan pada suami bahwa dia tidak sanggup untuk hamil dan melahirkan itu. Tidak sanggupnya ya secara psikis memang sudah mengalami trauma dari peristiwa kesehatannya, secara biologis memang juga sulit itu. Sehingga perempuan itu menyadarkan pada suami untuk dia tidak mampu untuk melahirkan karena kondisi kesehatan. Ini sebab yang kedua. Dan memang yang ketiga yang relatif masih baru itu adalah sebab-sebab dana tren ya. Jadi bahwa mereka bergaya hidup modern, kemudian ingin menikmati kehidupan secara emosional, seksual dan kepuasan selain yang proses reproduksi. Artinya prokreasinya itu dia hilangkan gitu ya. Kemudian dia betul-betul ingin bergaya hidup modern, bernikah, berumah tangga, mendapatkan kedamaian, ketentraman, tanpa harus memikirkan nantinya penerusnya siapa. Itu orang-orang yang pragmatis, berpikir relatif tentang dirinya, dalam arti kehidupan dirinya, tidak begitu memperdulikan tentang katakanlah translasi nilai-nilai luhur kepada anak turunnya. Itu relatif baru untuk di bangsa kita, relatif baru seperti itu. Jadi yang terjadi. Dan yang keempat ada yang istilahnya anomali kalau menurut saya. Ada pasangan-pasangan yang memang cenderung misalkan transseksual itu ya. Jadi ada male female dan female male transseksual itu. Yang kemudian mereka juga membangun pasangan dan ini tidak sedikit ya. Tidak sedikit yang melakukan seperti itulah. Dia sendiri jelas itu. Dia
bertemu memang dalam rangka mereka sudah tidak menginginkan keturunan. Dia sadar bahwa dia itu aslinya secara biologis organnya adalah organ perempuan, tapi dia melakukan transseksual female male sehingga dia mengkastrasi diri, misalkan minta operasi indung telurnya, kemudian juga payudaranya, gitu. Kemudian dia berpenampilan laki-laki, setelah itu dia suntik dengan hormon androgen, kemudian dia kumisan jambang itu dan seterusnya, kemudian dia mencari perempuan cantik ya, mencari perempuan cantik dan dia menikahi. Itu ada, itu kelompok yang keempat dan kelompok ini relatif jumlahnya memang sedikit ya. Tetapi ada fenomena ini ada di mana-mana, bahkan sudah semakin modern, semakin terbuka. Jadi berani terang-terangan minta pada saya, minta tolong diangkat rahimnya, berani minta terang-terangan pada saya, minta untuk indung telurnya diangkat gitu. Iya. Iya, begitu. Ya. Pak, saya tadi sebelum ini kan saya ada riset juga nih Pak. Nah, saya nemuin penelitian di mana terdapat korelasi negatif antara indeks pembangunan manusia dengan tingkat kelahiran. Nah, jadi semakin maju sebuah negara, maka semakin kecil tingkat kelahirannya gitu, Pak. Nah, dengan demikian tingkat pendidikan, kesehatan, kesejahteraan yang semakin baik itu mendorong orang untuk semakin sedikit memiliki anak, Pak. Misalnya kayak di Jepang sama Korea gitu. Nah, di sisi lain, jumlah penduduk Indonesia kan banyak banget ya, Pak ya. Kira-kira perlu nggak sih, Pak, Chatfree ini untuk kayak mencegah gitu, Pak, meledaknya jumlah penduduk di Indonesia, walaupun tentu demografis yang tinggi juga pasti ada dampak positifnya buat negara. Terima kasih. Memang secara hitung-hitungan angka boleh, bahwa kalau kemudian ada yang istilahnya child free ini paritasnya 0. Jadi ada orang yang paritasnya 1 itu artinya punya anak 1, paritas 2 punya anak 2, paritas 3 punya anak 3 dan seterusnya. Paritas 0 ini akan mengimbangi paritas 3, paritas 4 itu. Sehingga akhirnya kalau dibagi di dalam fertility rate, total fertility rate akan mempercepat tercapainya angka 2,1. Ya. Nah, jadi karena sekarang ini fertility rate-nya angkanya 2,45 sekarang ini. Ya. Artinya rata-rata perempuan sekarang punya anak 2,45. Sementara kita bercita-cita mencapai angka 2,1. Sehingga kalau semakin banyak orang child free, semakin P-nya 0. Nah, kalau 0 ditambah 3 dibagi 2 kan 1,5. 0 dibagi, ada orang punya 4, kemudian ditambah 0 dibagi 2, 2. Gitu kan. Jadi akhirnya sangat berpengaruh itu. Dari sisi hitungan itu berpengaruh. Dan kalau sekarang sih secara nasional cenderung mempercepat tercapainya 2,1 sebetulnya itu. Tapi juga mempercepat menutupnya bonus demografi. Jadi ketika daerah-daerah tertentu seperti DKI, Jawa Timur, Bali, Jogja, ini kalau di situ banyak child free, maka akan menutup bonus demografinya. Karena semakin banyak orang tua, tetapi semakin sedikit anak muda, gitu. Sehingga akhirnya di daerah-daerah yang seperti saya sebut tadi itu akan berat untuk seperti di Jepang ya. Jadi karena Jepang banyak orang muda yang harus menanggung kehidupan orang tua, dan orang tuanya bisa berlapis-lapis itu karena bapak ibunya masih hidup, neneknya juga masih hidup gitu. Nah, kalau di Jepang lumayan, bapak ibunya dan neneknya mungkin punya aset, bisa diinvestasikan kepada anak cucunya. Dan bapak ibunya atau neneknya punya kecerdasan, jadi bisa masih bonus demografi kedua. Kalau di Indonesia berat, karena bapak ibunya mungkin anaknya kaya saja, bapak ibunya miskin. Jadi anaknya sarjana, bapak ibunya SD nggak lulus kan gitu kan. Jadi kita berat, kalau di Indonesia berat. Makanya saya juga berharap di daerah-daerah seperti Jakarta, Bali, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Utara, 5 wilayah itu ya jangan sampai terjadi istilahnya menutup celah bonus demografinya dengan cepat, kemudian beban terhadap istilahnya orang tua besar. Karena kita ini kadang-kadang khawatir, Mbak, karena ada istilahnya ya growing old before growing rich ya. Jadi kita itu tua tapi belum sempat kaya gitu. Ini kan fenomena yang terjadi gitu ya di negara kita. Itu yang memberatkan itu.
Ya, tapi hanya di daerah tertentu ya. Kalau provinsi saya sebutkan 5 provinsi tadi. Begitu. Baik. Terus Pak, kalau menurut Bapak sendiri, menurut BKKBN, seperti apa sih Pak dampak child free terhadap pembentukan keluarga Pak? Apakah keluarga itu bakal rentan perceraian karena nggak punya tanggung jawab terhadap anak atau lain sebagainya gitu? Iya betul. Jadi ikatan kuat kita ini adalah kalau punya anak. Memang seperti itu. Tanpa punya anak, kalau ada konflik yang berat itu, kemudian konflik itu lebih memberat. Gitu. Dan kita tahu bahwa sejak tahun 2017, angka perceraian itu meningkat ya, secara signifikan ya. Lebih dari mendekati 300.000 ya, angka itu. Yang dari kalau pernikahannya kan setahun itu 2 juta ya. Pernikahan 2 juta, tetapi perceraiannya sekitar 300.000. Ya. Nah, ini saya kira agak memprihatinkan dan sebagian problemnya ini atas permintaan istri ya. Hampir 75% perceraian yang ada di Indonesia adalah inisiatif dari istri. Bukan berarti ini kesalahan istri, bukan begitu. Tetapi ini menunjukkan juga bahwa suami tidak bisa menjadi pemimpin atau kepala keluarga yang baik. Ya, memang kalau child free-nya banyak, tentu konflik-konflik sedikit mudah jadi broken home akhirnya. Anak itu sering betul-betul menjadi istilahnya ikatan, memperkuat ikatan betul. Kadang-kadang anak itu mengingatkan pun lebih mujarab itu daripada orang lain. Ketika bapak ibunya kelahi terus anaknya bilang ya sudah kalah saja, rasanya hati ini rasanya teriris-iris juga. Waduh, anak saya aja bilang ya sudah, ngalah sajalah gitu kan. Itu waduh, rasanya orang bapaknya merokok aja diingatkan orang lain, atasannya dan sebenarnya enggak percaya, tapi begitu anaknya, Pak, saya khawatir loh kalau papa sakit jantung, saya nggak bisa hidup sama papa lebih lama, itu langsung berhenti juga rokoknya. Artinya anak itu tidak hanya masalah-masalah yang non ikatan kasih sayang cinta kasih, tapi juga masalah lain juga sangat bermakna lah. Pengaruh anak, betul. Terima kasih. Oke, baik. Lalu Pak, dari perspektif Bapak, kira-kira sebaiknya pasangan yang mungkin mempertimbangkan untuk child free karena ketidaksiapan mental atau finansial, kira-kira apa ya Pak yang bisa dilakukan sehingga akhirnya mereka mau mencoba untuk memiliki anak? Ya, begini. Sebetulnya kalau mereka itu alasannya finansial, itu kalau di Indonesia biasanya sedikit. Kalau belum punya anak, tapi atas dasar alasan finansial tidak ingin punya anak, itu ya praktis sangat sedikit lah, gitu. Ya, karena pernikahan baru itu pada umumnya ya nggak punya finansial itu, tapi ya hamil. Jadi dia jarang yang khawatir begitu. Tapi saran saya begini, bahaya orang-orang yang bertekad sejak awal, usia masih muda, sehat walafiat, pendidikan juga tinggi, kemudian tidak ingin punya anak itu kan ada negatifnya secara biologis. Jadi mereka yang mengidap tumor-tumor rahim itu juga meningkat pada orang-orang yang nuliparitas. Nuliparitas itu adalah orang yang cenderung tidak punya anak atau punya anak hanya satu, misalnya begitu. Itu cenderung akan meningkat kejadian tumor rahim. Ya. Begitu juga orang yang tumor payudara juga relatif lebih tinggi pada kelompok perempuan yang tidak menyusui. Ya, ini yang tidak jadi kan kalau menikah punya anak kan hampir menyusui ya. Tapi kalau misalkan tidak punya anak kan tidak mungkin menyusui ya. Kecil lah kemungkinan ada surrogate mother kemudian menyusukan atau apa, itu kan kecil kemungkinannya. Oleh karena itu sebetulnya jangan menganggap bahwa tidak punya anak itu tidak punya risiko, bebas dari risiko. Ini pengetahuan kesehatan reproduksi yang perlu dibangun itu. Karena perempuan itu kan siklusnya jalan terus. Setiap bulan itu telurnya kecil, membesar, kemudian pecah, kemudian menstruasi. Rahimnya juga terus gitu.
rahimnya menebal, kemudian setelah itu tebal sekali, setelah itu terjadi breakthrough, pecah pembuluh darahnya, terus mengelupas, ganti baru terus gitu. Kalau orang pernah hamil itu pernah di stop itu, siklus itu pernah di stop itu. Jadi rupanya baik, ada baiknya siklus yang pernah di stop 9 bulan itu, mengistirahatkan rahim dari sisi putaran siklus hormon itu. Sehingga orang yang punya kiste coklat, misalkan kiste endometriosis yang diameternya misalnya 5 cm misalnya gitu, begitu dia hamil sembuh itu. Jadi kistenya itu sembuh karena siklusnya berhenti. Karena kista yang disebabkan oleh endometriosis itu salah satu treatmentnya hamil sebetulnya. Jadi kalau dia nyeri haid gitu ya, nyeri haid luar biasa itu, waduh, itu begitu hamil kan jelas nggak nyeri karena dia tidak haid ya. Tetapi begitu dia melahirkan nyeri haidnya hilang gitu loh, karena penyakitnya terdepresi selama tersupresi selama hampir 9 bulan. Nah ini contoh penyakit yang ternyata hamil itu menjadi bagian dari obat gitu. Jadi saya kira hal-hal seperti itu juga perlu supaya ada imbangan. Jangan sampai wah saya child free, cuman karena terpengaruh, hanya emosional, hanya sok gaya gitu ya. Tetapi kemudian tidak tahu tentang ada risiko-risikonya. Itu yang perlu kita ingatkan. Kemudian yang kedua, kalau seandainya mereka memang ingin child free, dia tahu risikonya, kemudian dia juga kontrol secara baik, mungkin payudara dikontrol dengan sadari dan juga mamografi macam-macam untuk menghindari penyakit-penyakit pada orang yang tidak pernah menyusui, misalnya itu. Kemudian rahimnya juga di scanning secara periodik, tidak ada miom, tidak ada kiste coklat, endometriosis. Itu berarti baik ya, rutin. Nah, kemudian usul saya orang yang begitu, kemudian ingin tidak punya anak, kondisinya sehat, ya adopsilah kalau usul saya. Ini kan masukan karena masih banyak di antara kita yang anaknya banyak tapi miskin gitu. Ya, kalau punya rezeki ya adopsi ya. Tapi bagi yang punya anak khawatir karena nggak punya harta ini sebetulnya termasuk yang mestinya tidak benar atau setahu saya sih sedikit ya yang karena wah saya nggak ingin punya anak sama sekali karena saya nggak punya harta itu ya menurut saya sedikit. Oke. Ya. Berarti lebih ke edukasi ya Pak ya, edukasi soal reproduksi, soal seksual gitu ya Pak ya, berarti yang cukup ini. Ya. Nah, lalu Pak, yang terakhir nih Pak, pertanyaan dari saya, kira-kira peran pemerintah untuk isu child free ini bisa seperti apa? BKKBN punya apa ya, cash flow ya, jadi punya Direktorat Kesehatan Reproduksi. Di dalam Direktorat Kesehatan Reproduksi ini punya subnya infertilitas. Jadi yang tidak fertil, yang tidak hamil, tidak punya anak itulah. Kalau BKKBN sendiri perannya melalui itu. Jadi kita mesti ada kegiatan-kegiatan untuk menjangkau mereka-mereka yang tidak hamil, tidak punya anak, juga termasuk yang ingin punya anak tetapi sulit. Itu kemudian kita memberikan konseling, memberikan pencerahan di situ. Ini peran pemerintah seperti itu yang bisa kita lakukan. Makanya di Papua juga kita ini BKKBN memprovokasi lah untuk pemerintah daerah itu membuat center bayi tabung biar orang-orang yang sulit hamil, yang ingin hamil itu bisa dibantu. Ya, jadi justru BKKBN menginisiasi untuk supaya di Papua juga ada center untuk menangani kasus-kasus infertilitas itu. Karena di Papua termasuk banyak yang perempuan-perempuan yang perlu dibantu untuk fertilitasnya itu. Jadi itu saya kira kita sering ketemu perempuan-perempuan yang katakanlah kulitnya banyak berjerawat, kemudian mohon maaf kulitnya agak kasar sedikit, kemudian juga bulunya agak lebat di kaki, di tangan itu, dan ternyata itu adalah juga tidak punya anak karena memang siklusnya tidak bagus gitu. Jadi sering siklusnya tidak muncul, sering tidak menstruasi. Kadang-kadang mereka ini juga mohon maaf berat badannya juga agak meningkat itu, sehingga akhirnya mennya mundur. Jadi menstruasinya mundur gitu. Nah, seperti ini BKKBN punya peran nih supaya mereka ini menjadi sehat secara reproduksi gitu. Supaya kemudian dia juga tidak mengidap penyakit-penyakit tertentu karena
risiko-risiko dari ketidakpunyaan dan kemudian diperberat dengan kondisi tubuh perempuan itu masih ada risiko-risiko baru. Jadi seperti misalkan dia istilahnya nulipara ya, dalam arti juga paritasnya 0 atau bahkan 1 atau bahkan 0 itu. Kemudian dia mohon maaf mungkin ada hipertensi, kemudian agak overweight, mungkin ada gula darahnya agak naik itu kemudian dari variabel-variabel itu kemudian ketemu itu menjadi manifest memperberat risiko terjadinya kanker rahim. Itu kanker rahim itu bukan kanker mulut rahim, tapi kanker endometrium. Jadi rahim itu ada mulut rahim, ada juga indung telur ya. Jadi ada kanker mulut rahim beda dengan kanker rahim. Kalau kanker mulut rahim salah satu risikonya karena infeksi human papillomavirus, karena seks yang nggak sehat, karena perilaku seks yang nggak sehat, karena seks yang terlalu dini, usianya masih terlalu muda melakukan sexual intercourse. Tetapi kalau kanker rahim itu yang menjadi kanker dalamnya, bukan mulut, itu faktornya lain. Faktornya karena tidak punya anak, badannya relatif gemuk, ada hipertensi, ada diabetes. Ya. Kemudian dia rahimnya itu membesar. Ya, membesar, umur 51, 52, tetap belum menopause, masih tetap menstruasi. Nah, ini berbahaya. Nah, seperti itu, saya kira perlu tahu supaya kalau nggak tahu dia pasti pikirannya tidak berubah gitu. Kalau pikirannya nggak berubah, pasti perilakunya nggak berubah gitu. Jadi makanya kita harus tahu supaya pikirannya berubah, supaya perilakunya kemudian berubah. Ya, itu saya kira pentingnya. Terima kasih. Pak, ternyata saya baru tahu Pak, ternyata child free itu nggak cuma semata-mata soal hak asasi kita sebagai manusia, ya ternyata juga berpengaruh ke biologisnya kita sendiri sebagai manusia ya Pak ya. Ya betul. Makanya kalau kita ingin seberapa kita harus apa istilahnya terpenuhi haknya, kemudian juga seberapa kita itu juga harus mempertimbangkan kewajibannya, tetapi juga seberapa dalam ketika memutuskan saya akan meraih hak saya ini, saya sudah tahu tentang konsekuensinya Pak. Ya, konsekuensinya plus minusnya itu. Jangan mentang-mentang semua orang punya hak ini, bisa punya hak ini, hak bebas menentukan, tapi nggak tahu resikonya gitu. Hingga akhirnya saya bebas menentukan terhadap organ saya itu. Terus kemudian ini organ saya adalah merdeka, organ secara sehingga saya mau memotong organ saya, mau ini, tapi dia nggak memikirkan. Jadi saya itu perempuan tapi hak saya, pikiran saya ingin jadi laki-laki. Kemudian saya transseksual female male gitu ya, misal begitu. Kemudian saya akan mengambil indung telur, ini hak saya. Ini kan indung telur saya mau saya buang gitu. Boleh, tetapi mestinya dia tahu hukumnya, membaca dulu. Boleh berpikir begitu. Kemudian sudah berpikir juga apa risikonya. Oh iya, kalau indung telur hilang pada usia masih muda, kemudian hormon estrogennya hilang. Kalau hormon estrogennya hilang, kulitnya cenderung keriput, kemudian tulangnya cenderung osteoporotik. Kemudian kalau nanti badannya agak kurus, tulangnya agak osteoporotik, kalau tergelincir di kamar mandi, mudah patah tulangnya, apalagi menggunakan hormon androgen dalam jangka panjang, kemudian estrogennya tertekan, kemudian akhirnya tulangnya osteoporotik gitu. Nah, kalau sudah umur 60 tahun mungkin jadi bungkuk, itu temannya belum bungkuk, dia sudah bungkuk duluan karena osteoporotik gitu. Nah, lebih baik hal-hal seperti ini tahu lebih baik gitu ya, sebelum dia mengambil satu keputusan ya. Karena kasihan kalau dia itu mengambil keputusan dalam keadaan tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, ini kan konyol. Jadi ya paling baik itu tahu bahwa dirinya tidak tahu, ini lumayan agak gelisah sedikit lah, kemudian mencari tahu gitu. Kemudian akhirnya dia tahu bahwa dirinya tahu. Oh ya lumayan lah, kalau orang yang tahu bahwa dirinya tahu biasanya cirinya banyak ngomong, cerita. Terus kemudian akhirnya dia tahu bahwa dirinya tidak tahu bahwa dirinya tahu, itu karena sudah saking hebatnya. Jadi pengetahuannya sudah jadi satu dengan dirinya, jadi sudah nggak cerita lagi gitu. Tapi perilakunya sudah berubah. Nah, saya kira hal-hal seperti ini penting, saya kira ya. Ya, sudah
Terima kasih banyak Pak Hasto Terima kasih. buat waktu dan Ya, jawabannya Pak. iya. Selamat berakhir pekan ya Pak. Terima kasih. Jangan bosan-bosan saya tanya-tanya lagi ya Pak. Ya, siap. Ya, makasih banyak Pak. Terima kasih Pak Putu dan semuanya, Pak Ade, Mbak Ani, semuanya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Kepala ya. Mbak Dea cukup ya untuk Sudah, Mbak Ani puas sudah ya. Ya. Kira dimuat ya Mbak Dea ya. Gimana Pak? Iya sekira dimuat gitu kan. Oh iya, sip. Biar orang lebih paham jadi barangkali mungkin Mbak Dea sendiri tadi kan banyak hal ilmu baru ya. Iya, saya nggak nyangka bakal seluas itu. Memang ahli kandungan kan beliau, jadi tahu betul bagaimana proses reproduksi, kemudian tadi dengan kanker mulut cervix, mulut rahim dengan kanker rahim kan beda itu ya. Iya. Nah itu harus disampaikan nanti ke rakyat masyarakat itu. Baik. Mudah-mudahan ya bisa ada pencerahan. Iya Pak, ini sudah pencerahan banget Pak, saya banyak belajar. Iya. Ya baik. Terima kasih teman-teman BKKBN. Ya, Mbak Dea, nanti kami share data yang sudah disusun oleh kawan-kawan dari Media Center ya. Tinggal nanti ditambahkan statementnya Bapak tadi, karena banyak banget yang bisa dibedah oleh Mbak Dea ya, dari sisi kesehatan reproduksinya bagaimana, dari sisi lifestyle-nya seperti apa yang ada di Indonesia, lalu dari sisi kependudukannya juga akan seperti apa. Ya, silakan nanti monggo dari sisi mana kan kalau saya berharap sih bisa semuanya nih Mbak Dea, tadi kita diskusi kemarin juga ya. Sudah niat begitu kok Mbak Ani, tenang saja. Terima kasih banyak atas waktunya ya Mbak Dea dan kawan-kawan semua, Pak Putut. Mohon maaf jika ada yang kurang nih ya Mbak Dea, monggo nanti kami dan kawan-kawan dari Media Center siap membantu Mbak Dea kalau masih ada data-data yang dibutuhkan. Mungkin cukup dari saya di siang hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Mas Bangun, terima kasih ya. Live ya Mas Bangun. Ya Mbak, sama-sama.